والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإنشاءالlah melanjutkan pembahasannya pada daras Al-Ashiru yang ke-10 dari jilid yang ketiga ini. Ya, ad-darsul Ashiru, pelajaran ke-10. Kemarin sudah dibaca dan di sini disebutkan satu pembahasan, yakni tentang jenis jumlah atau kalimat. Jadi jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, di sini disebutkan lebih rinci masing-masing dari kedua jenis jumlah tersebut, yakni jumlah ismiyah, jumlah yang permulaannya itu berupa isim sharih atau berupa masdar muawwal atau berupa huruf musyabbah bil fi'al, huruf yang serupa dengan fi'al. Jadi inilah jenis-jenis dari jumlah ismiyah. Adapun untuk jumlah fi'liyah, yakni jumlah atau kalimat yang permulaannya yang ada di awal pada kalimat tersebut itu berupa fi'al tam atau berupa fi'al naqis. Yang dimaksud dengan fi'al naqis yakni kana dan saudara-saudaranya. Nah, kemudian melanjutkan pembahasan ini, latihan-latihan soal tentang ini, tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Awalan yang pertama, istakhrij ma fi darsi minal jumalil ismiyati. Keluarkan dari daras apa-apa yang ada dalam daras minal jumalil ismiyati yang berupa jumlah ismiyah. Ya. Wa'ayyin dan tentukanlah nau'as sadari jenis sadar, ya, permulaan yang ada di awal kalimat tersebut itu jenisnya apa? Fi kulli wahidatin minha, pada masing-masing dari jumlah ismiyah tersebut. Ya, ini jadi cari, keluarkan dari daras jumlah ismiyah. Kemudian tentukanlah jenis permulaan yang ada dalam jumlah tersebut. Apakah itu berupa isim sharih, apakah itu berupa masdar muawwal, atau berupa harf musyabbah bil fi'al. Nah, mungkin sekalian untuk meneliti atau melihat pelajaran tersebut, sekalian pada soal yang kedua, istakhrij ma fi darsi minal jumalil fi'liyati. Keluarkan apa yang ada dalam daras tersebut yang termasuk jumlah fi'liyah, wa ayyin nau'as sadari, dan tentukanlah jenis sadar, jenis permulaan, ya, fi kulli wahidatin minha, pada masing-masing dari jumlah fi'liyah tersebut. Ini sekaligus ya, jadi jumlah fi'liyah, kemudian apa jenis kata yang ada di permulaan jumlah fi'liyah tersebut, apakah fi'al tam ataukah fi'al naqis. Ini dari pelajaran kemarin, ad-darsul ashir,
Ya, perhatikan masing-masing kalimat di sini masing-masing jumlah. Ranna zarafu, apa ini? Ranna itu apa? Itu fi'il apa? Tam atau naqis? Ya fi'il madhi, ya, cuman terkait dengan ini fi'il tam apakah fi'il naqis? Ya, dia fi'il tam. Jadi di sini jumlah fi'liyah sadaruha fi'lan tamun, ini ya. Ranna zarafu jumlatun fi'liyatun sadaruha fi'lan tamun, ini jumlah fi'liyah yang permulaannya berupa fi'il tam. Kalimat berikutnya wa bada'atil hissatul khamisatu wa bada'atil hissatul khamisatu. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Bada'a ini fi'al, ya. Jadi wawunya itu tidak dihitung, tidak dianggap itu huruf ya untuk ataf. Jadi yang sesudah huruf ataf. Bada'a ini fi'al tam, berarti ini jumlah fi'liyah. Sadaruha fi'lan tamun, ini. Marrat 10 daqa'iqa aw aktsaru. Apa ini? Jumlah fi'liyah. Sadaruha permulaannya berupa fi'il tam, ya. Marra itu fi'il tam. Walam ya'ti mudarrisu. Lam ya'ti. Lam ini harf yang menjazmkan, jadi yang dihitung fi'il setelahnya, kata setelahnya. Ya'ti termasuk fi'il tam. Tapi ini jumlah fi'liyah. Sa'ima tullabul intidhara. Sa'ima fi'il tam, ini berarti jumlah fi'liyah. Wa tafiqu yataharrakuna min amakinihim wa ya'bathuna. Tafiqu fi'il naqis, ya. Tafiqa ini termasuk fi'il naqis karena dia beramal dengan amalan kana, ya. Nanti dijelaskan insyaallah, ya. Jadi tapi tetap sama, ini termasuk jumlah fi'liyah karena permulaannya berupa fi'il. Jadi baik itu fi'il tam atau fi'il naqis, ya tetap itu jumlah fi'liyah, ya. Ini berikutnya fa ba'duhum waqafa yakhtubu. Ba'du ini ism syariah, bukan masdar muawwal, bukan harf musyabbah bil fi'il. Ini ism syariah, berarti ini jumlah ismiyah. Wa ba'duhum ja'ala yaktubu 'ala saburati. Sama ya, ba'du ini ism syariah, jumlah ismiyah. Dakhala al-muraqibu. Dakhala fi'il tam, jumlah fi'liyah. Wa qala fi'il tam. Ma hadha, ma ini ism istifham, ya. Ya, ini termasuk ism syarih, ini termasuk jumlah ismiyah. Amrukum fawda. Amru ism syarih, berarti ini jumlah ismiyah. Ka'anna al-fadla suqan. Ka'anna ini apa ini? Ka'anna harf musyabbah bil fi'il, huruf yang serupa dengan fi'il, termasuk saudara dari inna. Ya, kemarin disebutkan ya, inna dan saudara-saudara inilah yang dimaksud dengan harf musyabbah bil fi'il. Jadi kalau satu kalimat diawali inna atau salah satu saudaranya ka'anna, salah satunya, ini termasuk jumlah ismiyah karena ini inna ataupun ka'anna itu harf musyabbah bil fi'il. Ya, setiap kalimat yang diawali ini merupakan jumlah ismiyah, ya. Isma'u ini fi'il amr, fi'il tam. Inna mudarrisakum maridun. Inna mudarrisakum, inna harf musyabbah bil fi'il, berarti ini jumlah
ismiyah. Ya. Falam yahdur yawma. Yahdur fi'al tam, ya. Fayumkinukum al-dhahabu ila al-maktabati. Yumkinu itu fi'al tam, ya. Fi'al tam, ya. Berarti jumlah fi'liyah. Awilun sirafu. Nah, ini masih kelanjutannya, ya. Baik. Al-insirafu ini diataskan pada al-zahabu, ya. Berikutnya, an tadhhabu ilal maktabati khairan lakum. An tadhhabu ilal maktabati, ya, masdar muawwal, ya, itu kan sebelumnya titik, ya, ilal mahaji titik, kemudian berarti ini kalimat baru diawali oleh kata-kata ini, an tadhhabu. Ini bentuk masdar muawwal, an tadhhabu. Jadi an dan fi'alnya ini yang dimaksud dengan masdar muawwal, ya. Ini berarti ini jumlah ismiyah. Jadi an tadhhabu ila maktabati khairan lakum, ini jumlah ismiyah. Ya, kalau ditanya kalau itu jumlah ismiyah berarti kan tersusun mubtada dan khabar. Iya, an tadhhabu di situ yang sebagai mubtada'nya, ya, berupa masdar muawwal, kemudian khairan itu khabarnya. Jadi mubtada'nya berupa masdar muawwal. Ini. Berikutnya, kharajna min mabna al-ma'hadi. Kharaja fi'al, ya, fi'al tam. Kanat as-sa'atu as-saniyata asyrata wan nisfa. Kana ya fi'al naqis, berarti di sini jumlah fi'liyah. Ra'a ba'lu zumala'i, ra'a fi'al kam, ya. Kemudian faqultu lahum, ya, qultu dari qala itu fi'al kam. Laisa waqtu munasiban lil iyadati. Laisa termasuk apa? Laisa termasuk saudara dari Laisa saudara dari kana, ya. Laisa saudara dari kana, ya, ya kan? Ya, Laisa itu saudaranya kana. Al-waktu isim dari Laisa marfu' munasiban, khabar dari Laisa mansub, ya. Berarti Laisa ini saudara kana, berarti ini fi'al naqis, ya. Berarti ini jumlah fi'liyah, ya. Ini kalau untuk istilahnya mengecek atau mengetahui itu saudara kana atau saudara inna, ya, karena kana dan saudara-saudaranya, ya, itu kan termasuk fi'al, berarti dia pasti bisa bersambung dengan misalnya dhamir wawu jamaah, ya, sebagai salah satunya, ya, karena setiap fi'al kan bisa bersambung dengan dhamir wawu yang menjadi fa'ilnya. Demikian pula ini pada fi'al naqis ini juga demikian, dia bisa bersambung dengan wawu jamaah. Itu untuk ngetes atau untuk ngecek saja benar nggak ini saudara kana atau bukan. Kalau kana bersambung dengan wawu jamaah menjadi kami, ya. Kalau misalkan inna bersambung dengan wawu nggak bisa, inna nggak ada, ya. Kalau untuk mereka jamak nanti menjadi innahum, kan begitu, bukan wawu, bukan innau tapi innahum, ya, berbeda dhamirnya. Kalau kana untuk jamak, mereka jamak, ya, menjadi kami dengan wawu, berarti kalau dia bisa bersambung dengan wawu jamaah berarti dia fi'al. Laisa bisa menjadi laisu, bisa laisu, bisa, berarti dia saudara dari kana, ya. Kalau tadi apa tadi? Ka'anna, ya, ka'anna al-fatla sukun, ka'anna bersambung dengan wawu nggak bisa, ka'anna nggak bisa,
Misalnya ka'annahum, seperti innahum, ka'annahum, berarti itu huruf musyabbah bil fi'al. Kalau misalnya bersama dengan dhamir ha, innahum atau innahu, ka'annahu, ya, la'allahu, ya, berarti itu harf musyabbah bil fi'al. Tapi kalau bersama dengan waw, dhamir waw misalnya, berarti dia fi'al naqis. Kanu, laisu, kemudian faru, dan seterusnya. Ya, tadi tofniku, ya, ini itu untuk menentukan, mengetahui, mengecek, ya, di antaranya, ya, seperti itu. Ya. Jadi yang namanya satu saudara itu keadaannya sama, karena dengan saudara-saudaranya sama keadaannya. Inna juga demikian, dengan saudara-saudaranya sama keadaannya. Kalau misalkan itu berbeda, berarti itu bukan saudaranya. Ya, itu. Ya. Berikutnya, sana'uduhu ba'da salatil asri. Sana'uduhu, sinnya huruf istiqbal, ya, tidak diangkat, ya. Kemudian na'udu bentuk fi'il, ya, fi'il mudhari', dia fi'il tam, ya. Qalu di fi'il. Kemudian ar-ra'yu, ra'yuka, ar-ra'yu ism, ya, ar-ra'yu ism sarih, berarti ini jumlah ismiyah. Jadi setiap kalimat tadi yang diawali ism sarih atau masdar muawwal atau harf musyabbah bil fi'il, berarti dia jumlah ismiyah. Kemudian setiap fi'il yang diawali oleh fi'il, setiap kalimat, ya, setiap kalimat yang diawali oleh fi'il, baik itu fi'il tam maupun fi'il naqis, maka berarti itu adalah jumlah fi'liyah. Berikutnya, sebelumnya ada yang ditanyakan tentang ini? Ya, berikutnya soal salisan yang ketiga. Hawil, ubahlah al-masadir al-waridata fil jumalil atiyati, masdar-masdar yang ada pada kalimat-kalimat berikut ini, ila masadira muawwalatin, ila masadira muawwalatin, menjadi masdar-masdar muawwal. Ini bentuk jamaknya, ya, masdar muawwal dijamakkan masadiru muawwalatin. Di sini masyhur, ya, ila masadira muawwalatin. Ya, bagaimana membentuk masdar menjadi masdar muawwal? Ya, kalau masdar itu lafaznya, ya, kalau masdar sendiri dia termasuk isim, ya. Jadi lafaz masdar itu sendiri kan dia termasuk isim. Nah, kemudian dibentuk menjadi masdar muawwal, maka nanti bentuknya berubah menjadi bentuk fi'al, ya. Nah, pada masdar, ya, misalkan di situ yang pertama, baqa'uka hunaka fil utlati ahsanu laka, baqa'uka huna fil utlati ahsanu laka, ya, engkau tinggal di sini di musim atau pada liburan ini, ya, engkau tinggal di sini pada liburan ini atau setelah liburan, ya, ahsanu laka, lebih baik bagimu. Nah, di sini masdarnya pada lafaz apa? Baqa'uka, baqa'u, ya. Di situ baqa'u diidhafahkan pada dhamir kaf. Ini masdarnya, ya, baqa'un asalnya, dan mudhaf menjadi baqa'uka. Nah, membentuk masdar menjadi masdar muawwal, ya, tadi cari dulu masdarnya, ambil pokoknya, ya, masdarnya baqa'u. Ini dari fi'il apa? Baqiya, ya, baqiya yabqa, ya, baqiya yabqa. Nah, ketika dibentuk masdar muawwal itu diambil yang fi'il mudhari', ya, yang fi'il mudhari', karena di situ ada an, ya. Jadi asalnya demikian, ya, an itu masuk pada fi'il mudhari', ini. Jadi diambil yang mudhari'nya. Baik, jadi disusun
seperti itu, masdar muawwal an, kemudian fi'il mudhari'nya. Asalnya dulu ya baqa, asalnya ya baqa. Tetapi ingat, di situ fi'il mudhari' harus disesuaikan sebagaimana masdar tadi. Pada masdar itu diidhofahkan pada dhamir kaf. Masdar tersebut baqa'u ka diidhofahkan pada dhamir kaf. Jadi dhamir kaf di sini untuk siapa? Mukhatab, mukhatab, mufrad mudzakkar atau anta, cara makna sama dengan anta. Artinya untuk mukhatab kemudian mufrad mudzakkar. Ini menjadi mudhaf ilaih dari masdar dengan dhamir kaf, waqa'uka. Ketika masdar dibentuk menjadi masdar muawwal kemudian diambil dari fi'il mudhari' tadi, maka fi'il mudhari' tersebut disesuaikan dengan mudhaf ilaih dari masdar tadi. Artinya tadi masdar diidhofahkan dhamir untuk mukhatab mufrad mudzakkar, maka fi'il mudhari' itu juga demikian disesuaikan penggunaannya untuk mukhatab mufrad mudzakkar. Maksudnya yang menjadi fa'il dari fi'il mudhari' ini adalah mukhatab mufrad mudzakkar. Sehingga menjadi bagaimana? Dengan huruf mulanya dengan ka, Jadi takdirnya kan anta ini sebagai fa'ilnya. Nah, di sini bentuk fi'il mudhari'nya untuk anta itu tabaqa. Ini kita dimasuki anta ini menjadi antabaqa. Jadi inilah bentuk masdar muawwalnya. Jadi an masuk pada fi'il mudhari' dengan penggunaan yang sama pada mudhaf ilaih dari masdar tersebut. Ini. Jadi yang semula sebagai mudhaf ilaih dari masdar kemudian berubah menjadi fa'il dari fi'il mudhari' pada masdar muawwal. Nanti sebaliknya, kalau asalnya dari masdar muawwal diubah menjadi masdar, ya tinggal tadi disesuaikan dari fi'il mudhari', dicari bentuk masdarnya, kemudian penggunaannya tadi fa'ilnya misalnya untuk anta, maka dia nanti menjadi mudhaf ilaih dari masdar tersebut. Ini jadi ini cara mengubah dari masdar menjadi masdar muawwal ataupun juga sebaliknya. Ini. Jadi yang pertama kalimatnya menjadi antabaqa huna fil adlati ahsanu laka. Antabaqa huna fil adlati ahsanu laka. Kamu tinggal di sini pada liburan ini lebih baik bagimu. Yang B, sakanuna fil mahja'i afdalu lana. Sakanuna fil mahja'i afdalu lana. Mana masdar di sini? Sakanu. Ini masdarnya sakanun Kemudian di situ diidhofahkan pada dhamir na, sakanu na. Fi'ilnya apa? Sakanu yaskunu. Fi'il mudhari'nya yaskunu. Yaskunu. Asalnya yaskunu. Kemudian di situ masdar tadi sakanuna diidhofahkan pada dhamir na, untuk mutakallim jama' atau mutakallim ma'al ghair, bersama yang lain. Nah, ketika dibentuk menjadi masdar muawwal mudhaf ilaih tadi kemudian berubah menjadi fa'ilnya dari fi'il tersebut. Nah, ketika menjadi fa'il dari fi'il yang mustatir nantinya akhirnya nahnu, dan bentuk fi'il mudhari'nya huruf mudhari'nya dengan nun karena untuk nahnu untuk mutakallim yang jamak dengan nun.
ya. Kemudian dimasuki didahului oleh an naskun, an itu menafakkan ya, maka dia menjadi an naskuna ya, an naskuna. Kalau yang an tabaqa tadi dia juga mansub, hanya saja karena huruf akhirnya alif ya, fathahnya tidak tampak. An tabaqa itu kan yang pertama tadi ya, an tabaqa itu huruf akhirnya alif, sesungguhnya alifnya itu fathah, tapi karena alif tidak menerima harakat, fathahnya muqaddarah, mansub dengan fathah muqaddarah. Yang pertama tadi ya, an tabaqa. Tapi yang kedua di sini fathahnya zahirah, tampak jelas. An naskuna, an naskuna. Ya, ini. Jadi kalimatnya an naskuna fi mahja'i afdalu lana. An naskuna fi mahja'i afdalu lana. Kita tinggal di asrama ya, lebih utama bagi kita ya. Kita tinggal atau kita berada di asrama itu lebih utama bagi kita. Ini sakanuna menjadi an-naskuna. Yang G yang C. Qala mudarrisul khatti, berkata guru khat, pengajar khat. Khat itu menulis ya, cara menulis. Ini. Di sini mudarris khat berkata, kitabatukum nisfa safhatin bi khatin jamilin ahabbu ilayya min kitabatikum safahatin bi khatin radiin. Ya. Ini. Mana masdar di sini? Kitabatun. Ya. Kitabatun ya. Ini masdarnya. Kitabatun. Ya, di situ diidhafahkan pada bentuk kaf, tidak disertai mim sebagai tanda jamak. Ya. Kitabatukum ya, dari fi'il apa? Ya, kataba mubaranya yaktubu ya. Kemudian tadi mudhaf ilainya ya, kaf yang disertai mim, itu kan jamak atau semakna dengan antum, untuk antum ya, penggunaannya untuk antum. Berarti fi'il mudhari tersebut ketika digunakan untuk antum, untuk mukhatab jamak ya, muzakkar, menjadi taktubuna. Asalnya ya, menjadi taktubuna. Antum taktubuna ya, antum taktubuna. Ini fi'il mudhari'nya. Nah, ketika digunakan sebagai masdar mu'awwal, maka ditambahkan an sebelumnya menjadi an taktubu, numnya dihilangkan ya, karena an menafakkan. Di sini fi'il mudhari'nya mansub dengan menghilangkan num. Sehingga dari kitabatukum dibentuk masdar mu'awwal menjadi an taktubu, an taktubu. Kitabatukum atau an taktubu binisfi safhatin, nisfa safhatin minkum. Kitabatukum atau an taktubu nisfa safhatin, kalian menulis ya, kalian menulis nisfa safhatin, sebanyak setengah halaman. Setengah halaman, satu kertas itu ya, setengah halamannya ya, kalian menulis sebanyak setengah halaman bi khatin jamilin, dengan tulisan yang bagus ya. Ahabbu ilayya, lebih
tercintai olehku, lebih saya cintai, lebih saya sukai min kitabatikum, atau min an taktubu. Kalau yang kedua di situ menjadi min an taktubu sana, ya. Jadi min kitabatikum atau min an taktubu, ya, daripada kalian menulis safahatin, beberapa halaman fi khatin rabi'in, dengan tulisan yang jelek. Jadi ini kitabatukum menjadi antak subuh. Nah, ketika di situ ada contoh itu ya, didahului oleh huruf jar. Kalau masdar, lafadznya majrur min kitabatikum. Kalau yang pertama tadi marfu, kitabatukum, kemudian didahului huruf jar. Yang kedua min kitabatikum, lafadznya menjadi majrur ya, kitabati. Tetapi ketika itu bentuknya masdar muawwal, ya dia tidak bisa berubah lafadznya. Masdar muawwal ya tetap lafadznya seperti ini, ya. Ada min yang mendahului, ya tetap min an taktubu. Jadi bisa, boleh didahului huruf jar semacam ini pada masdar muawwal, boleh. Ada lazim digunakan, hanya saja lafadznya ya tetap seperti ini. Masdar muawwal an taktubu, ya tetap min an taktubu, ya. Nanti yang jar ya mahalnya, jadi ini masdar muawwal fi mahalli jarrin, ya, berada pada tempat jar karena didahului oleh min. Jadi i'rabnya pada mahalnya, bukan pada lafadznya kalau masdar muawwal seperti itu. Ini jadi ini contoh pembentukan masdar menjadi masdar muawwal. Nah, kalau tadi sebaliknya ya kan tinggal disesuaikan, ya. Kalau semula masdar muawwal bagaimana menjadi masdar, ya tinggal dibalik, ya, dari bentuk fi'il, kemudian perhatikan fa'ilnya atau penggunaannya untuk siapa, kemudian fi'ilnya dibentuk masdar, kemudian penggunaannya tadi yang sebagai fa'il itu nanti menjadi mudhaf ilaihnya. Pada soal yang keempat, rabi'an, ma taqdiru masdaril muawwali fi qawlihi ta'ala, apa takdir, apa makna dari masdar muawwal dalam ucapan Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-237, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, dan kalian memaafkan itu lebih dekat pada ketakwaan. An ta'fu, ya, di situ penulisannya jadi penulisan wawu, ya. Ya, penulisan wawu di situ mungkin bisa dicek di mushaf, ya. Disertai dengan alif, an ta'fu, ya, ta'fu, ya, sudah wawu kan ada alif. Berarti kalau itu ada alif, itu menunjukkan bahwasanya wawunya adalah wawu jamaah, ya. Ini, jadi ta'fu, wawu di situ adalah wawu jamaah, bukan huruf asli dari fi'il tersebut, ya. Ini. Ya, artinya apa? Fi'il ini digunakan untuk mukhatab jamak, ya. Karena ta'fu huruf mudhara'nya dengan ta, ya. Kemudian tadi wawunya adalah wawu jamaah, ya. Ini. Ya, jadi fi'il ini ta'fu itu digunakan untuk mukhatab jamak, ya, untuk mukhatab jamak, ya, jamak mudzakkar, karena tadi fi'il mudhari' ini diawali dengan huruf ta, ya, ta'fu, kemudian ada wawu jamaah di akhir, ya, yang menunjukkan itu wawu jamaah adalah
penulisan alif setelah wawu. Itu menunjukkan wawunya adalah wawu jamaah, bukan huruf asli dari fi'il tersebut. Ya. Jadi di sini takdirnya ta'fu antum. Ya, penggunaannya untuk ini antum. Ya. Ini. Kemudian dia ya ta'fu ya, ini bentuk masdar muawwal, berarti takdirnya atau maknanya maksudnya apa? Dibentuk ke masdar menjadi bagaimana? Nah, di situ disebutkan ya, dibantu afa ya'fu masdaruhu afwan. Nah, jadi fi'il afa ya'fu ini masdarnya adalah afwan. Nah, sebelum dilanjutkan ya. Nah, di situ disebutkan afa ya'fu. Ini fi'il mudhari'nya ya'fu. Ya, pada fi'il mudhari' ini penulisannya huruf waw itu tanpa alif, ya'fu ya, tidak ada alif setelah wawu. Berarti wawu di sini huruf asli dari fi'il tersebut, bukan wawu jamaah. Ya, ini untuk membedakan antara wawu jamaah dengan wawu asli dari suatu fi'il, huruf asli dari fi'il. Kalau wawu jamaah ditulis dengan adanya alif setelahnya, kalau wawu itu huruf asli dari fi'il tersebut, huruf akhir asli dari fi'il tersebut, maka ditulis wawu, ya wawu itu saja, tidak ada tambahan alif dalam penulisan. Ya, jadi ya'fu ketika nanti bersama dengan wawu jamaah ya menjadi ya'fu. Ya'fuuna ada dua wawu, kemudian yang dihilangkan wawu yang huruf asli, sehingga menjadi ya'fuuna, ya'fuuna atau ta'fuuna untuk antum ya, itu yang dihilangkan wawu yang huruf asli. Jadi ada dua wawu, asalnya ada dua wawu yang bertemu ketika digunakan untuk antum ya. Antum ta'fuuna menjadi antum ta'fuuna. Ini dulu pernah dibahas ya pada pelajaran atau pada jilid yang kedua tentang fi'il ini. Ya, nanti diingat kembali, di murajaah kembali. Nah di sini kembali ke ini. Jadi ya'fu ini masdarnya afwan. Ya, jadi dari masdarnya adalah afwan, afwan. Jadi an-ta'fu tadi digunakan untuk antum, maka takdirnya atau maknanya dalam bentuk masdarnya tadi masdarnya afwan, kemudian dia diidhofahkan pada makna yang sama dengan antum, hanya saja bentuknya berbeda karena sebagai mudhaf ilah ya. Apa bentuknya? Kum, kaf dengan mim sukun. Ya, jadi afwan diidhofahkan pada kum karena penggunaannya sama dengan an-ta'fu tadi, an-ta'fu ya, takdirnya untuk antum, kemudian di situ menjadi mudhaf ilaih dari masdar tersebut, afu kum ya, diidhofahkan ya menjadi tidak tanwin, afu kum. Ini jadi an-ta'fu takdirnya adalah afukum, afukum. Jadi ayat tersebut secara makna afukum aqrabu lit-taqwa, ya, kalian memaafkan itu lebih dekat pada ketakwaan. Ini ya, an-ta'fu menjadi afukum. Ya. Contoh yang lain yang sering kita dapatkan terutama di bulan Ramadan, an-tasumu khairul lakum, wa an-tasumu khairul lakum, kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. An-tasumu ini fi'il mudhari dengan ta, kemudian ada wawu jamaah ya, penggunaannya berarti sama ya untuk antum ya, an-tasumu untuk antum
ya, jadi kalian berpuasa ini. Tapi takdirnya maknanya ketika dibentuk menjadi masdar, masdarnya apa? Shoma yasumu siyamun, ya, siyamun diidhofahkan pada kum, ya, yang semakna dengan antum, gambarnya adalah kaf dan mim sukun, sehingga menjadi siyamukum. Jadi antasumu takdirnya siyamukum ini. Jadi lafaz masdarnya tetap lafaz yang mufrad, afukum atau siyamukum, yang disesuaikan itu pada mudhaf ilaihnya, ya. Ini masdar muawwal, ya. Dan tadi kedudukannya dalam kalimat masdar muawwal bisa berada pada tempat rafa sebagai mubtada, misalnya bisa berada pada tempat jar didahului huruf jar tadi, min kitabatikum menjadi min antaktubu, dan bisa berada pada tempat nasab sebagai maf'ul bih. Dari bacaan tadi ada, ya, ro'a ba'du zumala'i an na'uda mudarrisana. Ini an na'uda, ini masdar muawwal, ini berada pada tempat nasab sebagai maf'ul bih, ya. Ro'a itu kan fi'il, ba'du sebagai fa'il, ya. Kemudian an na'uda ini maf'ul bih berupa masdar muawwal, ya. Jadi dalam kalimat dia bisa menempati kedudukan-kedudukan tersebut sebagaimana isim sharih pada umumnya. Hanya saja tadi secara lafaz tidak bisa di-i'rabkan, tidak bisa berubah lafaznya, ya, tidak bisa misalkan rafa dengan dhamma atau nasab dengan fathah, tidak bisa. Dia i'rabnya secara mahal, secara kedudukan atau secara tempat, ya. Mahal rafa, ya, atau mahalnya nasab atau mahalnya jar. Soal yang berikutnya, khamisan yang kelima. Hadi salatata amsilatin bil jumlatil ismiyati fadruha ahrufun musyabbahatun bil fi'li. Berikan 3 contoh untuk jumlah ismiyah yang awalnya permulaannya berupa huruf-huruf yang serupa dengan fi'al. Bisa beri contoh? Bisa mengambil dari ayat-ayat atau hadis-hadis? Innallaha ghafurur rahim. Inna, ini kan huruf musyabbah bil fi'al, ya. Innallaha ghafurur rahim. Contoh yang lain ada yang bisa? Tanya, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Ini ya, banyak sekali, ya. Ini inna atau yang semisalnya, ini saudara-saudaranya. Inna, anna, ka'anna, la'alla, laita, lakinna. Ini ada 6 bersaudara, ya, inna dan saudara-saudaranya. Berikutnya, sabitan yang ke-6. Hati salasata amsilatin min jumlatil fi'liyati sadaruha af'alun tammatun. Berikan 3 contoh untuk jumlah fi'liyah yang permulaannya berupa fi'il tam. Bisa berikan contoh? Zahaba Muhammadun ila madrasati. Muhammad pergi ke sekolah. Contoh lain? Kharaja Abbasun minal baiti. Abbas keluar dari rumah. Contoh lain? Yang lainnya juga? Apa? Akalal waladu, anak itu makan, ya, bisa. Syariba aliyan al-labana, Ali minum susu. Banyak sekali, tidak terhingga jumlahnya. Jadi setiap kalimat yang diawali oleh fi'al tam. Sabian yang ke-7. Hati salatata amsilatun min jumlatil fi'liyati sadaruha af'alun naqisatan. Berikan 3 contoh untuk jumlah fi'liyah
yang permulaannya itu berupa fi'il naqis. Kana, amsa, asbaha, ya. Kemudian laisa, termasuk ya ini. Berikan contoh. Kanallahu ghafurar rahima, ya, wa kanallahu ghafurar rahima, ya. Ada lagi contoh? Banyak sekali. Kalau dari ayat Al-Quran, ya, dari Al-Quran di surah An-Nisa, ya, di akhir-akhir ayat itu banyak sekali dijumpai ini. Kanallahu ghafurar rahima atau yang semisalnya. Di antaranya ya, contoh-contoh di situ banyak. Apa nanti yang laisa kamitslihi syai', ya, laisa kamitslihi syai'un, itu juga laisa, ya, ini. Itu ya, jadi itu contoh-contoh untuk jumlah fi'liyah yang permulaannya berupa fi'il naqis. Ini soal-soal terkait dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Berikutnya, tamrin salisan yang ketiga, ya. Di bacaan tadi atau yang kemarin disebutkannya ada fi'il tafiqu wa tafiqu yataharrakuna min amakinihim. Ini tafiqu di situ bersama dengan wawu jamaah, ya, tafiqu. Ya, asalnya kalau tidak bersama dengan wawu jamaah ya tafiqa. Apa tafiqa? Disebutkan di sini ya, tafiqa yaf'alu kadza atau ja'ala yaf'alu kadza atau akhadha yaf'alu kadza. Ai, apa makna dari tiga kalimat ini dengan fi'il madhi yang berbeda-beda tetapi maknanya sama, ya, lafaznya berbeda, tafiqa, ja'ala, akhadha, tetapi ini semua maknanya sama dalam penggunaan seperti ini. Tafiqa yaf'alu kadza, ja'ala yaf'alu kadza, akhadha yaf'alu kadza. Ini maknanya sama, yakni ai syara'a ya bi fi'lihi, syara'a bi fi'lihi, memulai mengerjakannya, mulai melakukannya. Jadi makna dari tafiqa yaf'alu kadza, mulai melakukan ini. Ja'ala yaf'alu kadza, mulai melakukan ini. Akhadha yaf'alu kadza, mulai melakukan ini, mulai mengerjakan ini, dan seterusnya. Jadi ini bermakna syara'a, ya, ya, bermakna syara'a. Syara'a itu memulai. Ini dalam penggunaan kalimat semacam ini ya. Nanti kalau kalimatnya berbeda, tidak semacam ini, tidak diikuti yaf'alu kadza atau yang semisalnya, tidak disertai fi'il mudhari' semisal ini, ya nanti berbeda lagi maknanya. Makna dari tafiqa atau ja'ala atau akhadha berbeda. Akhadha bisa bermakna mengambil, ya, misalkan akhadha al-waladu al-fatihata, akhadha al-waladu al-fatihata. Nah, di situ bermakna mengambil, anak itu mengambil buah. Ya. Tetapi dalam konteks ini, dalam penggunaan seperti ini, akhadha yaf'alu kadza, di sini akhadha bermakna mulai, memulai. Dia mulai berbuat ini. Ya. Jadi makna lafaz ya sesuaikan dengan konteksnya, susunannya dalam kalimat bagaimana. Nah, di sini dijelaskan fi'il ini, hadhil af'alu salasatu, tiga fi'il ini, ya, tiga fi'il ini yaitu tafiqa, ja'ala dan akhadha, ya, tiga fi'il ini ta'malu amala kana, dia beramal dengan amalan kana, beramal dengan amalan kana, jadi hukumnya sama dengan kana, illa anna khabaraha yajibu an yakuna jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'an. Hanya saja khabarnya, ya, khabar dari ketiga fi'il tadi itu harus, ya, yajibu, ya, harus, wajib
berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari'. Ya, dia beramal dengan amalan kana. Hukum kana bagaimana? Merofakkan isimnya dan menafakkan khobarnya. Ya, merofakkan isimnya dan menafakkan khobarnya, itu kana. Nah, ketika fi'il ini juga demikian, tafiqa, ja'ala dan akhadha, dia sama dengan kana tadi, merofakkan isimnya dan menafakkan khobarnya. Hanya saja di sini disyaratkan untuk ketiga fi'il ini, tafiqa, ja'ala dan akhadha, khobarnya itu harus berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari'. Kalau kana ataupun saudaranya yang lain, itu khobarnya bebas, bermacam-macam bentuk khobar dari kana dan saudara-saudaranya. Ada khobar mufrad, ada khobar syibhu jumlah, ada khobar jumlah, ya. Tetapi untuk ketiga fi'il ini, dia khusus, khobarnya itu harus berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari'. Ya, bahkan di situ fi'ilnya harus mudhari', tidak boleh fi'il madhi. Jadi jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari'. Ini dari contoh tadi, tafiqa yaf'alu kada, ya, yaf'alu ini kan jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari'. Inilah khobarnya, yaf'alu kada, ini sebagai khobar dari tafiqa, ja'ala atau akhadha. Ini kalau dari contoh yang dalam dars kemarin, wa tafiqu yataharrakuna min amakinihim. Ini tafiqu, ya, wawu itu sebagai isim tafiqa, ya. Kemudian khobarnya yataharrakuna itu khobar dari tafiqa, ya, ini berupa jumlah fi'liyah dengan bentuk fi'il mudhari', yataharrakuna. Ini harus demikian, tidak boleh khobarnya bentuk yang lain, tidak boleh, harus berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari'. Ini ya, untuk tiga fi'il ini dengan penggunaan semacam ini, ya. Ada kulla fi'lin min hadhihi al-af'ali fi jumlatin mufidatin. Masukkan setiap fi'il dari fi'il berikut ini pada jumlah mufidah, ya, tafiqa, ja'ala, akhadha, syara'a, dengan makna yang sama tadi, penggunaannya seperti tadi, ya. Ingat, dia beramal dengan amalan kana, khobarnya berupa jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari', ya. Misalnya tafiqa at-talibu apa? Yaktubu darsa, ya. Tafiqa, ya. Tafiqa at-talibu, ya, ini isim dari tafiqa, ya, dia marfu' at-talibu, kemudian yaktubu ad-darsa, ya. Ini jadi yaktubu ini jumlah fi'liyah, dengan fi'il mudhari', ya. Ini yaktubu itu jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari', ini menjadi khobar, ya, jumlah fi'liyah ini menjadi khobar dari tafiqa tadi, ya. Tafiqa talibu yaktubu darsa, tafiqa fi'al, di sini fi'al naqis, dengan at-talibu isim dari tafiqa, dengan yaktubu ini jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari', ini sebagai khobar dari tafiqa. Nah, nanti juga diganti ja'ala at-talibu yaktubu darsa, akhadha at-talibu yaktubu darsa, syara'a at-talibu yaktubu darsa. Artinya sama semuanya. Murid itu mulai menulis pelajaran, ya. Ini artinya juga sama, ya. At-talibu sebagai isim dari tafiqa atau ja'ala atau akhadha atau syara'a, kemudian khobarnya tadi jumlah fi'liyah yaktubu. Kemudian yang keempat, ya, berikutnya tamrin yang keempat, hati mudhari' al-af'al al-atiyati, berikan bentuk mudhari' dari fi'il berikut ini. Taharraka, bergerak, yataharraku, ini. Abata bosan semu,
Ya'batu, abasa ya'batu. Ya. Kemudian sa'ima, abasa itu bermain-main ya. Abasa ya'batu bermain-main. Kemudian sa'ima bosan atau jenuh. Sa'ima yas'amu. Sa'ima yas'amu. Ini. Sa'ima dijelaskan maknanya tidak. Yuqalu sa'ima syai'u, ya, atau sa'ima syai'a, bosan jenuh pada sesuatu. Wa minhu, ya, diantaranya wa fi tanzili dalam Al-Quran, la yas'amul insanu min du'a'il khairi, ya, manusia itu tidak bosan dari berdoa untuk kebaikan, ya. Ini sa'ima yas'amu, bosan atau jenuh. Ini. Sampai sini ada ditanyakan? Kalau tidak ada, alhamdulillah selesai dari yang ke-10. Alhamdulillah untuk kekurangannya, selebihnya semoga atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.